carilah hubungan yang yang lurus-lurus aja lah gitu. Jangan merebut hak orang lain kan. Iya. Memang gini, masih Apalagi pacaran. tunangan loh, itu tunangan orang. Kira-kira nih masih ada. Oh, kok ada sih, kenapa? Enggak ada. Karena kalau disatuin lagi pun kayaknya susah sih. Ini adalah tamu pertama kita, Mbak Yunita. Oke. Ibu beranak satu. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Cukup baik atau baik banget? Ya, baik banget. Baik banget. Kalau hubungan sama yang kemarin gimana? Yang mana dulu nih? Oh, banyak ya sekarang. Banyak ya sekarang. Sama siapa dulu? Mantan. Iya. Ya, lumayan baik. Lumayan baik. Tapi lebih baik dari yang waktu itu ya. Lebih baik ya. Kalau boleh tahu nikahnya umur berapa sih, Mbak? Waktu itu udah nikah umur 21 berarti. Baru lulus kuliah banget. Lulus kuliah 21. Terus cerai di usia pernikahan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Apa 4 tahun? 3 tahun 4 tahun. Tapi hubungannya baik ya sekarang sama mantan suami. Lumayan baik. Sama keluarganya. Enggak. Oh, enggak. Berarti komunikasi sama mantan suami aja. Iya. Ada yang mau diceritain nggak sih, Mbak? Tentang apa dulu? Ke teman-teman gitu tentang Mbak kenapa bisa sampai, kan sebenarnya perceraian itu nggak bagus ya? Iya. Ya dong. Tapi kan kenapa Mbak bisa itu juga kan pasti pilihan yang berat kan, apalagi ada anak ya nggak sih? Iya. Cuma intinya gini. Buat semuanya ya, maksudnya sebelum menikah kenali dulu lah, maksudnya keluarganya, termasuk keluarganya dulu lah gitu. Karena yang sepengalaman Mbak nih gitu kan, rumah tangga itu kalau keluarga udah ikut campur itu ya udah nggak baik gitu. Susah ya. Udah susah. Meskipun kitanya udah berusaha mempertahankan gitu, ketika keluarga ikut campur dengan kasih masukan yang A, B, C, D, ya udah nggak bisa. Sama nggak sih sama kayak pacaran gitu? Kalau misalnya pacaran kan kadang ada juga kan yang nggak disetujuin sama keluarganya gitu. Iya, kalau pacaran mungkin kayaknya ya udahlah gitu. Kayaknya nggak berat-berat banget sih kalau menurut Mbak. Cuma kalau udah rumah tangga beratnya, apalagi kalau udah ada anak gitu, sebenarnya sih ke situ. Cuma kembali lagi ke ke prinsip kitanya sih. Daripada kita melanjutkan rumah tangga terus kayak di dalam rumah tangga itu cekcok, terus apalagi keluarga juga cekcok, terus ya udah masih mending udah berakhir gitu. Tapi ada rasa nyesel nggak sih 21 tahun? Aduh, 21 tahun udah nikah, atau ya emang harus kayak gini jalannya gitu? Kalau nyesel iya pasti. Gitu kayak nyesel gini, kayak sekarang kerasa gitu kan, kayaknya kalau masih kerja gitu, masih melanglang buana kerja kayaknya enak gitu kan. Tapi kalau udah ngeliat anak, ya udahlah, mungkin Allah ngasih hadiahnya anak gitu dengan cara seperti ini gitu, udah jalan seperti ini gitu. Tapi masih ngasih tanggung jawab suami? Masih belum? Nggak komen. Oke, nggak komen. Takutnya dibilang iya, realitanya nggak seperti itu gitu kan. Nah, intinya Tapi pertama kali yang bilang ya udah kita pisah aja, itu mbaknya atau suami? orang tuanya. Oh, orang tua. Orang tuanya sih. Jadi ya ya kita baik-baik aja gitu. Emang bisa ya kalau orang tuanya yang nalak? Lebih tepatnya sih nggak pernah nalak. Oh. Jadi kita langsung kayak ke pengadilan. Jadi talak itu jatuh saat di pengadilan. Kita kalau secara langsung udah kita cerai, kita pisah, nggak pernah terucap dari mantan suami itu. No komen deh kalau kayak gitu ya. Susah ya saya. Ya begitu lah. Pokoknya intinya tiba-tiba dia pergi, terus datanglah keluarganya, udah bisa aja katanya gitu kan. Terus nggak lama ya surat pengadilan datang. Tapi bukan karena orang ketiga berarti ya, orang ketiga atau orang keempat dan kelima keenam gitu. Nggak ada ya berarti. Soalnya sampai sekarang juga kita masih sama-sama sendiri sih. Oh, berarti masih ada kira-kira nih, masih Nggak ada. ada. Oh, kok nggak ada sih, kenapa? Nggak ada. Karena kalau disatuin lagi pun kayaknya susah sih. Udah nggak sejalan gitu atau gimana? Ya kitanya sejalan, orang tuanya yang nggak sejalan. Oh. Jadi ya maaf ya pasti
ujung-ujungnya tuh bakal ada kericuhan lagi di pertengahan jalan. Tapi untuk 21 tahun ngelewatin pernikahan di 3 tahun itu susah nggak sih, Mbak? Mbaknya sama dia Iya. banget. Pas mau nikah tuh kesusahan terbesarnya apa? Kalau pas mau nikah Kan sih 21 tahun masih belia lah ya dibilang ya, baru lulus kuliah gitu. Ada nggak sih kesusahan? Nggak ada. awal nikah sih nggak ada, makanya kita memutuskan untuk menikah tuh karena enak nih gitu, saya kerja dia kerja gitu, posisi udah sama-sama, udah mati Ada penghasilan ada lah ya. ya gitu kan. Cuman namanya hidup kita nggak tahu kan, setelah punya anak ternyata berbeda lagi, mbaknya udah nggak kerja, ternyata cuma ngandelin satu orang gitu. Nah itu udah mulai kerasanya tuh pas udah punya anak. Kan kita pernah kerja bareng ya. Iya, itulah. Disitulah ibaratnya gimana ya? Emang ada ya perempuan yang sampai sebegitunya gitu, sampai dia rela kerja saking apa kan? Saking memang dia ingin bener-bener ayo sih jalan bareng sama Iya. suami itu gitu. Cuman ternyata pemikiran dari keluarganya berbeda. Gitu. Tapi menurut Mbak nih, kalau perempuan yang kerja dengan laki-laki yang tidak berpenghasilan ya, kerja atau enggak, tapi kan masalahnya berpenghasilan atau enggak kan. Kalau zaman sekarang kan memang ada yang nggak kerja tapi dia punya penghasilan kan. Dan ada nih kasusnya perempuan yang dia kerja tapi laki-lakinya nggak berpenghasilan sama sekali, tuh Mbak, menurut Mbak kayak gimana? Lanjutin aja kah atau mending Kalau Mbak nih prinsipnya gini, waktu ke mantan suami pun gini, dia itu ya adalah berapa bulan dia nggak kerja, mama nggak masalah gitu. Yang penting gini, dia itu menggantikan peran Mbak. Jadi kita kerja sama, yang namanya rumah tangga itu kan kerja sama. Oke, Mbak kerja dari pagi sampai sore capek. Nah minimal dia itu di rumah pun menggantikan posisi Mbak selayaknya seorang ibu gitu. Misalnya dia ngejagain anak, nyopin anak sebagainya gitu. Jadi ya itulah kerjasamanya tuh di situ, itu harapannya gitu. Tapi ternyata yang Mbak harapkan itu dipandangnya salah oleh keluarga beliau gitu. Kalau masih nggak ada masalah selama ya namanya rumah tangga itu kan ya kita jalannya bareng-bareng gitu. Mau dia yang kerja, mau Mbak yang kerja, Mbak nggak ada masalah gitu. Tapi Mbak termasuk orang yang sekarang nih udah cerai nih. Kalau misalnya ada yang nikah muda itu Mbak lebih ke kamu tuh nanti aja deh nikahnya atau cobain deh nikah tuh enak tau. Iya Lebih benar. gimana? Kayak temen Mbak, dia belum nikah nih. Umurnya udah hampir sama sih gitu. Sampai dia tuh bilang gini, aduh aku tuh kayaknya ragu deh, tar dulu deh, kalau ragu tar dulu deh gitu kan. Terus dia suka curhat misalnya kayak keluarganya si laki-laki gitu, tahan dulu deh gitu, jangan sampai kayak saya gitu. Intinya gitu, kalau kamu udah mau serius gitu baru deh gitu, kalau kamu masih ada keraguan jangan dulu deh gitu, intinya nyesel gitu. Terus sih Bener sih kayak gitu ya, jadi harus dipikirkan matang-matang untuk ke keluarganya juga Iya, ya, gitu. cari Karena nikah itu kan bukan hanya menyatukan dua kepala gitu, maksudnya ada dua keluarga juga yang harus saling tahu gitu. Maksudnya kayak bahkan tidak tahu karakter keluarganya seperti apa, keluarga dia juga tidak tahu karakter keluarga bagaimana. Akhirnya setelah rumah tangga berjalan kan apa ya, kayak oh aku baru tahu ya ternyata begini gitu. Kalau Mbak berarti kenal sama mantan suami itu berapa lama tuh? Cepet sih. KKN, korban KKN. Oh ya ampun, korban KKN ternyata. KKN, jadi kenal di KKN. Padahal Mbak udah punya tunangan, beliau juga punya tunangan. Jadi intinya jangan ngerebut deh kalau. Oh berarti intinya jangan ngerebut say. Ya udah Sama-sama udah punya tunangan, sama-sama cinlok. Terus kita mutusin yang ya udahlah gitu, sama-sama nyaman. Januari KKN kan Februari ya, waktu itu Februari terus. Kita masih backstreet kan, dia masih masa tunangannya. Iya, dia masih yang kayak tar dulu ya gitu, tar dulu deh gitu kan. Ya udah aku juga masih aman-aman aja nih sama pasangan waktu itu kan. Jadi ya udah. Terus Januari dia juga nih mutusin pacarnya. So aku udah mutusin nih, kamu kapan? Oh, dia nantangin, ya udah oke gitu. Jadi enggak tahu siapa yang ngerebut nih jatuhnya. Bermain dengan api. Karmanya sekali. Enggak, bukan karena sih, tapi memang hidup berputar. Yang disakiti akan menyakiti dan yang menyakiti akan disakiti. Iya, sampai kita mikir gitu, mantan tunangan kita masing-masing ini sekarang udah hidupnya bahagia dan kita ya udahlah gitu. Belum. Tapi pertama kali Mbak bilang ke mantan tunangan Mbak nih kayak gue udah punya pacar atau Enggak bilang. Oh, udah kita udah masih jalan gitu ya. Terus tapi nggak udah lama kita tunangan. nikah. Ya udahlah dia membenci lah di situ.
Ya maksudnya Pasti sih. memutuskan gitu, tapi nggak bilang kalau ada yang baru, nggak. Oh, iya ya. Masa bilang? Nggak yang drama kayak aku udah punya yang lain gitu. Kalau dari pihak sana iya. Oh, Tadinya, jadi disebutnya aku terebut lah di situ itu. Makanya sekarang pas mbak cerai juga si mantan tuh, ngerasain gitu. tapi untungnya nggak berulang tibanya ya. Kalau bahkan bukan masalah orang ketiga kan ya. Enggak sih, Iya. kita berpisah benar-benar nggak hancur, nggak ada lebih. Meskipun memang dalam rumah tangga kita pernah ada orang ketiga, cuma saat berpisah sih nggak ada. Terus berarti sekarang sudah tanpa tulang punggung lah kasarnya ya. Iya. Berapa lama tuh? 2000, berarti terakhir pisah itu 2021, sekarang 2023. Udah 2 tahun. Gimana keluh kesahnya? Ya keluh kesahnya ya paling mungkin kalau lagi ini aja sih, kadang kalau capek gitu sih. Gak ada teman curhat. Iya sih, paling itu aja. Cuma selebihnya sih ya enjoy aja sih. Karena kayak mbak kan dari dulu juga udah terbiasa, misal kayak kerja tanpa anak kan, jadi kayak berasa anak gadis lagi gitu. Jadi udah biasa aja kalau masalah kesitunya. Cuman ada momen dimana kayak aduh saya capek gitu. Paling itu aja sih. Tapi tidak merindukan kasih sayang. Enggak juga sih, kayaknya B aja kalau masalah kesitu sih, biasa aja. Yang penting sana cari duit buat Iya, enak mungkin ya. cari duit, jadi kayak ingin mengulang masa dulu, aku belum sempet nih nyenengin diri sendiri. Karena kan dia 21 tahun itu harus sudah menjadi apa ya istilahnya, harus udah ngelayanin suami ya. Iya, mbak belum ngerasain kayak hasil kerja untuk sendiri lah, kasarnya gitu loh, Iya. belum ngerasain gitu. Jadi kayak sekarang flashback ke belakang, bedanya sekarang udah ada anak gitu aja sih. Gitu. Tapi lebih susah apa lebih gampang, Mbak? Lebih susah sendiri cari duit atau lebih susah pas bawa anak cari duit sekarang? Maksudnya kayak sekarang punya anak gitu. Ya mungkin iya, lebih susah sekarang sih bedanya gitu, karena kan harus berbagi gitu kan, misalnya kayak untuk kebutuhan anak sekian, Iya. kebutuhan sekian. Kalau dulu kan sendiri ya pure buat sendiri, paling gue ngasih orang tua kan nggak yang menuntut banget gitu. Maksudnya kan mbak memikirkan masa depan, kayak ini buat tabungan sekolah, ini buat ini. Iya benar ya, udah jauh ya. Iya udah beda. Tapi lebih enjoy sendiri, karena waktu punya suami kan kayak mikirnya udah ternyata enak sendiri juga ya. Aku nyari dapat gaji sekian juta, udah buat cuma aku sama anakku dulu. Terus Bagi ini bagi itu, gitu, kebutuhan ternyata rumah enjoy juga ya. gitu. Jadi menikmati itu aja sih sekarang. 2 tahun menjanda ya. Ya Tapi udah ada pikiran untuk mau udah siap lagi nih atau kemarin sempat, cuma ternyata aku mikir gini, aduh, kayaknya kasih sayang aku nanti ke anak aku gimana ya. Jadi udah panjang loh mikirnya. Akhirnya ya udah mending sendiri, ternyata lebih enak begini aja gitu. Jadi apa full buat anakku dia. Dia kan maksudnya gini, dia udah kurang kasih sayang dari ayahnya ya gitu kan. Masa sih kalau mbak nikah lagi terus mbak berkurang lagi nih kasih sayang ke dianya. Nah itu tuh mbak masih berpikir panjang. Berarti emang dari awal ke pengadilan sampai cerai itu sebenarnya nggak ada masalah sama suami ya? Nggak ada sama sekali. Kalau masalah besar nggak ada, cuman kayak itu tadi ikut campur keluarga, akhirnya beliau itu kayak emosi, terus bawaannya kayak apa ya, kita itu nggak damai di situ, kita nggak bener-bener nggak ada banget, dan nggak ada komunikasi. Yang ada tuh kayak Itu langsung bisa ranjang atau kita masih tetap nyoba buat satu rumah buat ngobrol gitu? ya jadi bener-bener kayak mimpi aja tuh. Jadi kayak itu kan kejadian hari Senin, hari Minggu itu kita masih kayak jalan-jalan bareng. Hari Senin dia cuma bilang, Bunda titip ya gitu kan, sekolah yang baik ya Dede gitu. Itu kan dia nganter mbak ke sekolah gitu kan. Terus oh iya gitu kan. Nah mbak pikir hari itu dia itu mau kerja, karena waktu dia lagi nganggur kan, mau kerja. Temennya kok baju gak ada semua gitu kan. Ini sudah dia pulang kan, ternyata dia pulang. Ya udah mbak dengan legowo nyusul kan, beliau ke sana nyusul. Pas nyusul ke sana ya diusir gitu sama pihak orang tuanya. Itu belum ada masalah, tiba-tiba baju udah nggak ada. Ada, maksudnya maaf sampai ibaratnya malam itu kita masih kayak ya layaknya Iya, suami maaf. istri lah ya gitu kan. Sampai ya mbak Pira berarti itu yang terakhir kali gitu kan sebagai suami istri gitu. Ya udah pas nyampe nyusul ke sana pun kita baik-baik aja, sampai bilang
Duh Dede kok sekolahnya libur gitu, udah nanti ayo pulang lagi ke sana ya gitu. Ya udah sampai situ ya kita ternyata di hari berarti Mbak ke sana 3 hari 4 hari dah kalau nggak salah. Mbak diusir lah, baju Mbak kan bawa dari Cirebon sini ke sana, bawa diwadahin tuh ke kresek gitu. Mbak diusir lagi ke Cirebon, terus ya itu orang tuanya bilang udah bisa aja kalian dulu ya. Sedih Ya udah gitu kan. Terus seminggu kemudian tepat hari Jumat itu surat pengadilan, ya siapa orangnya nggak kaget Iya dong dong. kita. Oh ya udah gitu. Di situ Mbak masih berusaha mempertahankan kan, menghubungi beliau, ternyata udah nggak bisa, udah dia bilang aku nggak bisa ngelakuin orang tua. Oh ya udah situ udah. Tapi ya setelah itu tuh yang bikin nggak akur itu sebenarnya karena Mbaknya di pengadilan tuh banding terus. Oh, oke. Dia sewa pengacara, Mbak juga sewa pengacara. Akhirnya alot tuh perceraian. Dia mikir udah sih cerai aja gitu kan. Tuh Mbak kan masih berusaha mempertahankan. Iya dong. Tapi perempuan Tapi kan ternyata keluarga saya tuh akhirnya kesel gitu. Kesel karena mungkin kok perceraian jadi ngulur-ngulur. Semakin lama kan dia juga mungkin bayar pengacara Iya, yang benar. mahal dan sebagainya. Emosi lah di situ, kita nggak akur. Apalagi pas apa ya, anak apa hak asuh. Oke. Udah jelas anak di bawah 12 tahun ke ibu ya, tapi di sana ngotot pengen hak asuh anak. Disitulah kayak makin panas tuh. Pokoknya setahun itu hubungan kita benar nggak baik sama sekali. Itu sih paling itu. Tapi kalau hubungan keluarga Mbaknya sama keluarga suami? Ya kalau keluarga Mbak sih adem ayem aja sih, Iya, kayaknya nggak ada ceritanya. nggak ada gitu, karena nggak ada merasa bersalah atau gimana gitu, biasa aja. Cuma ingin mempertanyakan apa sih poin utamanya kenapa dia orang tuanya begitu kekeh pengen berpisah itu apa gitu. Kalau memang anak saya salah ya ngomong lah gitu, apa salahnya, bisa nggak diperbaiki gitu. Iya. Pengen tuh begitu. Iya, Ternyata dong. tuh nggak ada obrolan ke situ dari pihak sana, jadi pengen cepet gitu. Jadi kita pengen keluarga mau, jadi ayo sih gitu kita rembukan keluarga gitu. Terus apa nih titik salahnya ada di anaknya, bukan anak saya gitu, pengennya begitu kan. Ya udah nggak bisa sih kayaknya gitu. Sampai sekarang belum ketemu jawaban itu. Iya, memang nggak tahu sama-sama apa sih salah saya gitu. Tapi Mbak tetap legowo minta maaf kalau emang saya belum bisa jadi istri yang baik atau menantu yang baik. Betul. Sekalipun ada omongan yang meskipun nggak enak dari sana, kamu mah jadi menantu gini. Oh ya, cuman ditangkap apa ya? Oh mungkin itu kali gitu aja sih paling Mbak. Berarti umur cerai itu umur Mbak 4 mau 25. 24 tahun sudah status janda, keren banget. Ya, tapi kalau menurut Mbak pribadi sih untuk di kelas kampung ya, Iya. rada mending. Iya sih benar, kalau di kampung ada mending ya, benar. Makanya gini, yang buat Mbak itu bangkit ketika banyak omongan gini, udahlah nyantai, banyak tuh yang baru lulus ini udah nikah jadi jendes gitu kan. Benar. Nah, iya, jadi akhirnya mulai terbiasa tuh. Tadinya sih Mbak murung aja selama ya hampir 1 tahun lah itu Mbak. Maksudnya, Pastilah kalau pastinya murung dan malunya Iya. kayak aduh aku janda gitu. Ternyata lama-lama banyak pengalaman, banyak di luar sana yang sama Iya. nasibnya gitu. Ada yang lebih parah gitu kan, apalagi ada yang anaknya banyak, lebih banyak dari Mbak gitu. Oh ya udahlah, dia betul. Baru dari situ Mbak bisa membuka hati untuk orang lain, baru bisa bersosialisasi lagi. Tadinya sih bener-bener apa ya, cuma kerja ke rumah, kerja udah gitu aja kalau dulu gitu. Kalau sekarang udah mulai udah biasa lagi. Berarti emang diri sendiri yang bikin mungkin gue bisa, atau ada cowok laki-laki lain yang masuk baru Mbak, oh ternyata aku masih bisa kok begini gitu. Awalnya karena emang mencoba untuk ayo udahlah gitu aku apa ya, kayak aktif bersosialisasi lagi. Tadinya belum murung gitu di rumah. Nah dari situ kenal lah sama A B C D laki-laki lah gitu kan. Akhirnya, oh gitu aku laku nih gitu. Tapi emang kan perempuan tuh pikir gitu kalau habis diputusin ya, kalau Iya, aku ya murung dulu iya kan, kayak gitu kan. apa yang salah sejelek itu kah gitu, kayak ya ampun seburuk itu Tapi kah. aku tuh murung dulu, kayak murung tuh maksudnya gini, pertama introspeksi, jelas. Iya. Kedua malu karena aduh aku umur segini jadi janda. Tapi setelah dari hasil murung itu aku mikir udahlah masa sih aku mau gini-gini aja gitu. Dapatlah jawabannya. Iya gitu. Lalu udah mulai kayak keluar kandang nih gitu.
deket, satu dua, oh iya ternyata aku enak juga begini gitu kan, ternyata apa ya, masih laku gitu kan. Cuman dari situ Bisa seleksi lagi lah itu iya ya. gitu, siapa yang, jadi sekarang mah nyarinya bukan yang sayang ke mbak tapi ke anak dulu nih gitu. Nemu nih ada cocok, tapi mbaknya kayak ragu nih gitu, jangan gitu, takutnya gagal lagi gitu, jadi ya udah nikmatin aja lah gitu. Tapi berarti belum ada nikah dekat, jangka dekat gitu Belum ada sama sekali, belum ada. Tapi kan udah, kalau nggak salah udah ngobrol lagi ya sama mantan suaminya. Udah kemarin kan ketemu, iya hari Jumat kemarin ketemu, beliau ke Cirebon, tadinya mau bawa, Oh dia udah nggak di Cirebon sekarang? dia udah di sana, udah di Oh. Subang, udah balik ke daerahnya. Kemarin hari Jumat lah kesini gitu, mau jemput anaknya, cuma kebetulan karena anaknya harus sekolah kan, jadi ya aku bilang ya udah nantilah gitu, nanti lain waktu anak liburan bolehlah jemput lagi. Cuman dari situ aja aku udah bersyukur gini, aku bilang ke dia gini, anakmu nggak butuh materi sebenarnya, dia butuhnya cuma minimal kasih sayang lah gitu. Dan aku juga nggak pernah bilang ke anakku misalnya ayah nggak ada, ayah bisa nggak, aku bilang cuma gini, ayah kerjanya jauh, suka nanya kenapa kok ayah nggak kerja di Cirebon gitu kan. Aku bilang kalau ayah kerja di Cirebon ayah nggak punya uang gitu kan, jadi ayah kerjanya jauh. Terus aku diskusi kan sama dia gitu, akhirnya dia paham, dan makanya dia pas pulang ke Cirebon pun ayah nggak bisa lama di Cirebon, tapi ayah bawa mainan, emang dia bawa mainan banyak gitu. Makanya kenapa ayah kerjanya jauh gitu. Nah, di situ sekarang kita dibilang rada mendingan gitu. Di situ bilang gini, ya udahlah gitu. Sekarang yang berpisah tuh kita. Anak mah nggak ada kata pisah gitu. Aku juga ngehubungin kamu karena anaknya minta gitu. Jadi bukan berarti karena aku kangen atau gimana, enggak gitu kan. Terus ya dia memahami, ya sekarang tuh lagi prosesnya itu, sedang sama-sama apa ya, introspeksi lah. Iya. Kalau untuk kembali sih kayaknya sedikit kemungkinan untuk kembali itu sedikit. Mbak bilang nggak mungkin karena Dari keluarganya mungkin. pihak keluarganya dulu. Kalau misal pihak keluarganya sudah mau menerima kekurangan mbak, misalkan mbaknya hanya seorang guru apa gitu, ayo kita bangun lagi. Tapi kalau misal keluarganya menginginkannya seorang menantu yang maaf kayak Raya atau gimana, ya maaf mbak mundur, mas mending mbak sendiri aja lah gitu. Berat. Tapi kan perempuan harusnya kita yang dinafkahin loh. Ya berbeda lah, makanya itu tadi kita itu harus tahu dulu nih latar belakang keluarganya seperti apa, pemikiran keluarganya seperti apa gitu. Jadi ketika mbak udah menikah sekian tahun, 2 tahun 3 tahun, berarti kan ya oh baru tahu gitu, alasan kenapa keluarganya cuek, kenapa ini, oh dari situ gitu. Paling itu aja sih Sudah dapet ya. jadi hanya nyamak menerka gitu, oh karena itu kali ya, karena saya seorang guru kali ya gitu, penghasilan saya nggak besar gitu. Misal seandainya saya orang kaya, mungkin saya juga akan diperlakukan baik kali ya gitu, mungkin Iya. gitu. Kan karena kita nggak dapet jawaban, jadi kita nerka-nerka sendiri. Iya. Namanya perempuan ya. Iya. Karena kita nggak dikasih jawaban. Iya. Kalau salah ya bukan salah kita, karena kita nggak dikasih tahu jawabannya, jadi kita Ya udah, nyusun puzzle sendiri. Ya mikir-mikir aja, oh, Iya. mungkin karena ini, Iya, bener. paling itu aja sih kalau. Tapi mbak nggak berani yang kayak ngomong gimana sih, mbak nggak berani ngomong apa-apa ke keluarga mereka. Ini pas setelah berpisah, keluarga mereka kayak udah anak bawa ke sini nih. Nah itu di pengadilan kita udah mulai debat panjang gitu. Kita itu perceraian terlama. Sampai di pengadilan itu diucapin ini kalian tuh nggak ada harta gono gini, kalian nggak ada yang terus nggak ada harta gono gini, tapi ini perceraian paling lama, persidangan paling lama 26 kali sidang, perceraian doang, berasa artis. Iya. Padahal nggak ada harta gono gini loh, di situ nggak ada. Cuman di situ tuh kayak banding lagi terus, apalagi pas anak tuh. Sampai mbak bilang nggak enak ya, kan anak bawah 12 tahun udah jelas ibu loh. Iya loh. Kok mereka sampai ngebela banget pengen anak saya gitu. Oh di situ panjang lah pokoknya. Di situ nggak akurnya sih di situ, cuma di situ aja. Kalau sekarang sih udah, kalau sama ayahnya ada baik, tapi kalau sama keluarganya Belum ada komunikasi apapun. Ya mau dikasihin apa? Nggak ada, Iya mereka juga nggak sih. nyariin cucunya gitu. Oh, enggak sama sekali. Tapi untuk yang nonton nih, yang masih seumuran kita yang belum nikah, yang masih pilih-pilih dan gak yakin mbak mau ngomong apa mbak?
Mau ngomong apa ya? Nanti dulu aja, atau misalkan nih udah tahu laki-lakinya nih gak bener nih tapi aku sayang sama dia gitu. Biasa ada loh yang perempuan kayak gitu. Iya sih. Itu mending ditinggalin apa lanjut aja. Kalau kitanya udah sayang banget, tapi misal sama keluarganya juga baik. Oh gitu iya ya. sih, keluarga ya. Intinya sih gini, pertama ya, poin pertama kalau dari kasusnya Mbak ya, jangan coba-coba merebut. Intinya jangan coba-coba merebut atau carilah hubungan yang ya yang lurus-lurus aja lah gitu. Jangan merebut hak orang lain kan. Iya, Memang gini, masih Apalagi pacaran. tunangan loh, itu tunangan orang. Memang gitu sebelum janur kuning melambung Iya. kan emang betul, tapi kan caranya dulu ya Iya, seperti betul. apa. Nah, saat itu cara kita salah gitu. Terus kedua, kenalin keluarganya dulu gitu. Bukan berarti gini harus dari keluarga kaya, bukan, tapi itu gini, karakter keluarganya seperti apa? Cocok nggak sama Cocok kitanya? nggak sama kita gitu. Kalau sekiranya oh ini kayaknya bertolak belakang nih dengan kebiasaan keluarga kita gitu. Itu ntar dulu deh, kita harus adaptasi dulu lah pelan-pelan gitu. Yang terakhir itu gini, kalau udah nikah, kalau bisa nih langsung berpisah, memisahkan diri dengan orang tua, gitu. Jadi situ karena biar apa ya, itu tadi biar tidak ada ikut campur. Oh, itu ngaruh banget ya, Mbak? Banget. Karena gini loh, apa ya, ada kata orang Jawa pamali gitu ya. Jadi kalau meskipun ngontrak itu maksudnya kita bisa deh daripada harus sama orang tua. Karena ya itu tadi kata untuk pamali gitu, ada kata pamali. Mbak juga belum pahamnya itu ketika sudah berpisah. Merasakan ya. Iya, oh iya juga ya gitu. Kayaknya kalau kita ngontrak, perselisihan antar mertua dengan menantu itu lebih sedikit mungkin. Terus mereka nggak akan tahu menantunya punya uang. Kalau kita misal sasis rumah nih kasarnya, kita belanja aja salah. Padahal uang kita lah gitu kan. Iya benar. Kamu tahu kan Mbak kerjaan waktu Iya. itu kan. Wajar dong gitu, misalnya Mbak beli A, B, C, D gitu. Iya. Aku kerja sendiri. Tapi kan beli itu tuh untuk kebutuhan anak misalnya. Tapi karena mertua itu melihat gitu kan, belanja terus gini-gini, timbullah apa ya, kayak tuh istrimu kok boros, istrimu gini. Nah iya, itulah persepsi yang salah ya. akhirnya itulah yang kayak jadi masalah gitu Iya. sebenarnya gitu. Itu tanggal sama anaknya. Oke. Tuh, udah ada anaknya, Say. Jadi itu aja dari Mbak Yunita. Kok Mbak Yul sih? Udah dulu Mbak. Kita doain semoga bahagia selalu, terus diberikan kelancaran rezeki buat dedeknya, anaknya. Terus semoga dapat pengganti yang jauh lebih baik ya Mbak ya. Baik. Kalau misalnya pun harus kembali juga semoga sudah dalam keadaan yang baik lagi ya, Nah Mbak iya ya. itu. Semoga kita doain bareng-bareng. Amin. Makasih. Bye bye.